Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andriana Nugraha, dan kita kali ini kembali di segmen layar review untuk mereview sebuah motherboard lagi ya. Nah, motherboard yang akan kita review kali ini adalah Gigabyte B450M Gaming ya, sebuah motherboard dengan chipset B450 berukuran MATX keluaran Gigabyte yang sebenarnya ada di segmen motherboard B450M kelas value atau kelas budget yang cukup terjangkau, cocok untuk kaum kere-hore dan menarik ya. Seperti apa menariknya? Sebelum kita mulai video review kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian ya, untuk support terus channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dengan unboxing dulu motherboard yang satu ini. Oke, yang pertama kita unboxing dulu ya, isinya seperti apa saja. Ketika kita buka pertama kali langsung muncul motherboardnya, dan kita coba singkirkan dulu ya. Dan di dalamnya ada CD driver, kemudian multilingual installation guide, kemudian ada kartu garansi, dan ini apa ya, semacam manual ya, manual sederhana ya. Ini normal ya, normal sebagaimana kebanyakannya motherboard seperti itu isinya ya. Kemudian ada IO shield ini, dan ada dua buah kabel SATA ya, standar ya, seperti halnya kebanyakan motherboard memang isinya seperti itu biasanya ya, untuk motherboard kelas yang value atau budget seperti ini. Nah, berikutnya motherboardnya, kita lihat motherboardnya dibungkus plastik sederhana ya, seperti ini. Dan kita buka dan langsung aja kita bahas ya mengenai motherboard yang satu ini. Oke, langsung kita bahas mengenai spesifikasi apa aja yang ada di motherboard yang satu ini. Sebelum ke spesifikasi, kita lihat dulu secara desain ya. Ini motherboard punya desain yang cukup menarik ya, karena warnanya ini merah hitam seperti ini ya. Dan ini agak berbeda dengan kebanyakan motherboard Gigabyte ya. Dan warna merah hitam ini cukup menarik ya. Jadi bagi anak muda, bagi yang gamer yang suka warna yang mencolok, ini cukup menarik karena warnanya ada warna merah-merahnya ya, yang cukup menonjol di sini ya. Itu secara desain. Kemudian kita masuk yang pertama secara spesifikasi VRM ya. Untuk VRM spesifikasi, dia menggunakan di sini ada 4+3 ya power paste, dimana 4 untuk CPU V-Core dan 3 ini adalah untuk SoC. Ini kalau kita coba compare dengan motherboard lain dengan rentang harga yang sama dengan motherboard yang satu ini, rata-rata yang lain itu menggunakan 4+2 power paste, jadi agak sedikit berbeda. Sementara Gigabyte di sini pakai 4+3, dengan SoC-nya pakai 3 paste di sini ya. Dan di motherboard ini untuk CPU V-Core-nya di sini sudah dibaluti oleh heatsink ya, heatsink yang ukurannya lumayan di sini ya. Walaupun kalau kita lihat secara jauh sepertinya ini punya heatsink yang besar sekali, tapi sebenarnya enggak ya, karena ini yang ke sebelah sini adalah untuk menutupi daerah IO shield ya. Jadi ini yang seperti ini, tulisan Gigabyte sini nih adalah untuk menutupi area IO shield-nya, sedangkan heatsinknya ini adalah hanya sampai sini saja sebenarnya ya, segini aja. Tapi ini termasuk cukup oke lah ya, karena di area CPU V-Core-nya di sini sudah dibaluti oleh heatsink yang cukup lumayan ukurannya ya. Dan nanti akan kita coba kualitas VRM-nya seperti apa ya motherboard yang satu ini. Berikutnya kita masuk ke spesifikasi memori, di mana motherboard yang satu ini punya 2 slot DIMM ya. Ini 2 slot DIMM ini yang mana dia support maksimum frekuensi up to 3600 MHz ya, dual channel, dan maksimum capacity up to 32 GB. Jadi kalian bisa pasangkan 2x16 GB di motherboard ini ya maksimal. Jadi total 32 GB. Berikutnya kita masuk ke expansion slot, dimana di sini untuk expansion slot dia hanya punya PCIe 3.0x16-nya hanya ada satu di sini ya. Yang mana satu-satunya ini sudah dibaluti oleh steel armor juga. Ini cukup bagus ya. Dan kemudian ada dua PCIe 2.0x1 di sini, yang ini cukup bagus juga. Dan secara expansion slot sih di sini cukup standar ya. Pesaing-pesaingnya pun dengan rentang harga yang sama, rata-rata seperti ini ya untuk expansion slotnya. Berikutnya kita bahas mengenai storage. Nah, di sini untuk storage sudah memiliki 4 slot SATA 3 ya, yang mana sayangnya keempatnya ini
menghadap ke atas semua ya, jadi ini agak disayangkan. Sedangkan berikutnya untuk slot M.2 di sini ada satu slot M.2 Gen 3x4 32 Gbps atau Ultra M.2 ya, jadi cukup kenceng di sini ya. Dan sayangnya belum memiliki thermal guard ya untuk M.2 nya di sini. Jadi kalian kalau mau pakai thermal guard untuk M.2 NVMe yang kalian pasang itu ya kalian pakai yang bawaan dari M.2 nya kalau punya thermal guard si M.2 NVMe yang kalian beli ya. Dan ada yang menarik di sini. Jadi kalau kalian buka box motherboardnya, kalian cari baut untuk baut untuk NVMe-nya, kalian nggak akan temukan karena ternyata si bautnya ini sudah dipasang di sini. Jadi di sini sudah ada baut untuk M.2-nya. Jadi kalian harus buka dulu baru kalian pasangkan M.2-nya dan kalian pasang lagi bautnya ini. Jadi ini sudah tertempel, sudah terpasang di motherboardnya si baut untuk M.2-nya ya. Jadi nggak ada di dalam paket di dalam box motherboardnya gitu ya untuk baut M.2-nya. Berikutnya adalah internal konektor ya. Di sini ada 24 pin ATX power connector seperti biasa. Kemudian untuk CPU power konektornya di sini pakai 8 pin ya. Sebagaimana normalnya sebuah motherboard B450M rata-rata pakai 8 pin ya. Dan kemudian untuk CPU fan konektornya di sini ada satu ya, CPU fan konektor dan belum punya water pump konektor. Kemudian untuk sistem fan konektor di sini ada dua, yaitu posisi di sini satu dan di sini satu. Kemudian ada LED strip ataupun RGB LED konektor ya, yaitu 4 pin ya ini posisinya. Dan kemudian juga untuk USB 3.1 Gen 1 header ya di sini, dan juga ada dua USB 2.0 header ya, posisinya adalah di sini ya. Itu secara umum untuk internal konektor sih memang standar ya, sebagaimana kebanyakannya motherboard dengan rentang harga seperti ini rata-rata menawarkan internal konektor yang kurang lebih mirip ya. Jadi nggak ada yang menonjol dari motherboard ini untuk sisi internal konektornya. Kita bahas mengenai rear I/O panel. Di sini masih punya PS2 mouse ataupun keyboard port ya di sini ya. Kemudian masih punya juga D-sub di sini ya. Kemudian DVI juga masih punya. Dan pastinya ada HDMI. Jadi kalau kalian masih pasangkan motherboard ini dengan prosesor EPU-nya AMD ya, yang tidak pakai eksternal VGA, maka kalian punya opsi display yang cukup banyak. Bisa pakai HDMI, bisa pakai DVI, ataupun bisa pakai VGA ya. Di monitor kalian kalau masih pakai VGA masih bisa pakai motherboard yang satu ini. Kemudian berikutnya ada 4 ya USB 3.1 Gen 1 ya, jadi ada 4 USB 3.1 Gen 1 di sini. Kemudian ada 2 USB 2.0, kemudian ada LAN dan juga HD audio ya. Jadi ini standar sekali ya memang untuk rear I/O panelnya, tapi ya memang sesuai untuk kebutuhan lah ya. Segini itu memang adalah kebutuhan minimum lah ya untuk rear I/O panel. Oke, tadi kita udah bahas mengenai spesifikasi dari motherboard yang satu ini ya. Spesifikasi di atas kertas saja. Nah, sekarang kita coba aplikasinya langsung, dimana kita akan coba tandemkan motherboard yang satu ini dengan sebuah prosesor kelas menengah dari AMD, yaitu Ryzen 5 3600 ya. Kita akan coba bagaimana menjalankan Ryzen 5 3600 dengan motherboard yang satu ini. Dan tentu kita akan overclock Ryzen 5 3600 tersebut. Dan kira-kira bisa sampai ke berapa sih di overclocknya kalau kita pakai motherboard yang satu ini. Dan nanti ketika di overclock, full load, jalankan full load, dan temperatur VRM-nya berapa ya. Apakah masih aman atau seperti apa untuk menjalankan Ryzen 5 3600. Dan inilah spesifikasi yang kita gunakan untuk pengujian kali ini, dimana motherboard pastinya kita gunakan Gigabyte B450M Gaming, prosesor kita gunakan Ryzen 5 3600 dengan VGA card GTX 1660 Super dari Inno3D. Kemudian RAM-nya kita gunakan dari Gale, yaitu Gale Orion AMD Edition 16 GB kit ya, 3000 MHz yang akan kita jalankan XMP. Dengan SSD kita gunakan dari tim CX2 1 TB. Dan kita gunakan CPU cooler dari Noctua, yaitu Noctua NHD 15 ya. Dan yang terakhir power supply kita gunakan dari Cooler Master, yaitu Cooler Master Elite V4 500W 80+ ya. Dan kita tidak menggunakan casing untuk pengujian kali ini.
Oke, langsung aja kita bahas mengenai hasil dari pengujian kali ini ya, dimana ternyata motherboard yang satu ini ya, dengan harga 1,2 jutaan ini bisa menghandle sebuah prosesor kelas menengah AMD Ryzen 5 3600 dengan cukup mudah ya, dimana ketika Ryzen 5 3600 itu di overclock bisa sampai ke 4,6 GHz all core dan bisa ditangani dengan cukup enteng oleh motherboard yang satu ini ya. 4,6 GHz all core itu adalah pencapaian yang cukup istimewa untuk sebuah prosesor Ryzen 5 3600. Selain memang kebetulan di sini kita dapat kualitas silikon yang bagus tentu untuk prosesor itu ya, tapi juga ternyata motherboard yang satu ini punya kapabilitas untuk menghandle prosesor tersebut sampai ke 4,6 GHz ya. Nah, langsung aja kita bahas beberapa data yang cukup menarik yang akan kita bahas di sini mengenai hasil pengujian kali ini ya. Pertama kita bahas mengenai temperatur VRM-nya. Nah, temperatur VRM-nya di sini pada saat kondisi default untuk Ryzen 5 3600 kondisi defaultnya kita jalankan Cinebench R15 selama 10 kali berturut-turut. Itu temperatur VRM dari motherboard yang satu ini adalah di sekitar 51 derajat Celcius. Temperatur yang masih adem banget ya untuk temperatur VRM. Kemudian untuk temperatur VRM saat kita overclock si Ryzen 5 3600-nya ke 4,6 GHz all core, itu saat kita running Cinebench R15 10 kali berturut-turut, maksimum temperaturnya hanya 53 derajat Celcius. Jadi kenaikannya hanya 2 derajat saja, dan 53 derajat Celcius pastinya temperatur yang masih sangat-sangat aman sekali ya. Itu artinya motherboard kelas 6 core 12 thread saja saat 4,6 GHz all core bisa dihandle dengan cukup mudah. Artinya dia sebenarnya masih punya kapabilitas untuk bisa menghandle prosesor yang di atasnya lagi. Ya mungkin sampai ke Ryzen 7 3700X perlu kita uji ya. Nanti suatu saat kalau kita punya kesempatan untuk dipasangkan dengan Ryzen 7 3700X mungkin kita perlu coba ya di situ ya. Kalau untuk kelas Ryzen 5 ya maksimum di Ryzen 5 3600 XT saya rasa ini pastinya sangat capable sekali dijalankan oleh motherboard yang satu ini ya. Nah, overclocking yang berhasil sampai ke 4,6 GHz untuk Ryzen 5 3600 dengan menggunakan Gigabyte B450M Gaming ini tentu saja akan memberikan extra benefit untuk kita semua di sini ya. Kalau berhasil melakukan overclock seperti itu dengan motherboard kelas seperti ini ya. Nah, extra benefit seperti apa saja? Nah, saya akan tunjukkan beberapa hasil benchmark sintetis yang mungkin akan memberikan gambaran seberapa banyak improvement yang bisa diberikan dengan melakukan overclocking tersebut ya. Yang pertama di Cinebench R15 ya, kita lihat dari multi-core performance-nya atau multi-threaded performance saat defaultnya itu adalah 1501 CB dan setelah di overclock ke 4,6 GHz itu sampai ke 1785 CB atau naik 18,9% ya. Kenaikan yang signifikan sekali ya. Ini kenaikan yang luar biasa saya rasa untuk kelas Ryzen 5 3600 karena beberapa kali saya coba Ryzen 5 3600 XT yang harganya lebih mahal dari ini itu mentok di 4,5 GHz all core ya. Kebetulan mungkin lagi dapat kualitas silikon yang kurang bagus ya, dan nilai multi-threaded performance-nya bahkan bisa dilewati oleh Ryzen 5 3600 yang kita overclock kali ini dengan motherboard kelas 1,2 jutaan kali ini ya. Dan untuk single core-nya juga menarik. Sebelumnya kondisi defaultnya adalah 192 CB dan setelah di overclock juga naik ke 214 CB atau sekitar naik 11,5% ya. Ini juga bisa melampaui single core dari Ryzen 5 3600 XT yang kita overclock ke 4,5 GHz juga ya. Jadi menarik sekali. Jadi kita bisa dapatkan Ryzen 5 3600 performanya melebihi 3600 XT di sini ya, karena kita overclock ke 4,6 di sini ya, 4,6 GHz. Lagi-lagi dengan hanya menggunakan motherboard seharga 1,2 juta ini ya. Kemudian berikutnya kita coba juga lihat apakah ada kenaikan dari sisi benchmark menggunakan 3D Mark ya. Nah, yang pertama 3D Mark Firestrike, kita lihat CPU score-nya saja ya. Kondisi defaultnya itu adalah 18.289 poin ya. Dan saat di overclock ke 4,6 GHz all core itu naik ke 20.438 poin. Naik 11,75% ya. Dan time spy naik juga, di mana kondisi defaultnya adalah 6.959 dan ketika di overclock naik ke 7.709 atau naik 10,8% ya. Jadi secara benchmark tadi menunjukkan improvement yang cukup signifikan ya. Jadi rentang 10 sampai 18% ya. Paling tinggi saat di
multi-threaded performance di Cinebench R15 sampai 18,9% kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dari improvement yang bisa ditunjukkan oleh benchmark sintetis tadi ya, tentu saja di aplikasi yang real world tentu saja seharusnya akan memberikan improvement juga. Seperti contoh dalam aplikasi editing video itu juga harusnya bisa improve, kemudian di gaming juga harusnya bisa improve. Namun di sini sayangnya memang kita belum sempat waktunya untuk mengetes sampai ke situ ya, mungkin akan kita bahas di video yang lain untuk aplikasi-aplikasi yang langsung baik itu gaming maupun misalnya editing video, nanti akan kita bahas di video yang lain. Nah, kemudian kita coba bahas sedikit mengenai konsumsi dayanya atau power consumption di sini ya. Ketika default dan ketika di overclock, khusus untuk CPU-nya saja ya, dengan menggunakan motherboard yang satu ini. Ketika defaultnya ini adalah sekitar 87,84 watt yang ditunjukkan oleh HW-Info ya, untuk CPU package powernya ya, 87,84. Sedangkan saat kita overclock ke 4,6 GHz all-core, itu naik menjadi 101,088 watt ya, atau naik sekitar 15,08% ketika kita overclock dari defaultnya di 3,6 GHz all core dan kita naikkan ke 4,6 GHz all core si Ryzen 5 3600. Jadi kenaikan konsumsi daya sekitar 15% dibayar oleh improvement tadi sekitar 10-18%. Jadi cukup berimbang lah ya. Nah, itulah menarik sekali ya teman-teman. Jadi sebuah motherboard dengan kelas menengah ke bawah sebenarnya ya, si Gigabyte B450M gaming ini motherboard yang sebenarnya ditujukan untuk kelas budget, kelas value ya. Di kelas-kelas carry-hore lah ya, untuk kelas B450M tapi kelas bawahnya gitu kan. Tapi bisa mengoverclock sebuah prosesor kelas menengah Ryzen 5 3600 sampai ke 4,6 GHz all core, dan tentu saja bisa memberi improvement di banyak hal tadi yang seperti yang kita tunjukkan tadi. Menarik tentu saja. Oke teman-teman, itulah tadi hasil review kita kali ini ya, dimana highlightnya adalah motherboard seharga 1,2 jutaan ini, yaitu Gigabyte B450M Gaming, ternyata sanggup untuk menghandle prosesor kelas menengah dari AMD, yaitu Ryzen 5 3600, hingga di overclock sampai ke 4,6 GHz all core dengan adem ayem ya. Jadi kondisi motherboardnya, terutama VRM-nya itu bisa masih sangat-sangat adem, walaupun si prosesornya 6 core 12 thread dan di overclock sampai ke 4,6 GHz all core. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Jadi saya rasa motherboard ini saya bisa simpulkan dia punya kapabilitas yang sangat bagus sekali untuk setidaknya menghandle prosesor-prosesor kelas menengah dari AMD ya, sekelas Ryzen 5 3600, 3600X, bahkan saya rasa 3600 XT pun akan sangat lancar dijalankan oleh motherboard yang satu ini. Jadi ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam memilih motherboard ya, keterbatasan budget dan mungkin nggak terlalu tinggi untuk budget motherboardnya. Saya rasa B450M Gaming ini bisa menjadi salah satu opsi juga ya buat teman-teman, karena dia punya kualitas VRM yang cukup tangguh juga di sini ya, untuk setidaknya ditandemkan dengan prosesor kelas menengah dari AMD. Nah, secara umum di luar kapabilitas dia untuk menghandle prosesor kelas Ryzen 5 3600 tadi, dengan untuk kapabilitas overclockingnya dan juga tentu saja kualitas VRM-nya. Nah, di luar itu secara spesifikasi keseluruhan sih saya rasa memang motherboard yang saya itu ini cukup standar lah ya. Bisa dibilang tidak punya keunggulan yang menonjol banget dari sisi spesifikasi secara di atas kertasnya lah bisa dibilang. Secara speknya ini cukup standar, bisa dibilang cukup seimbang dengan pesaing-pesaingnya yang punya harga yang setara gitu kan. Tapi ternyata memang kapabilitas dalam hal VRM-nya cukup bagus. Oke, itu aja untuk video review kali ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.